Ini konten pertama gua ya. Konten pertama gua setelah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun terakhir upload tuh summer 2021 apa 2022 ya, lupa. Kita waktu itu ngebahas transfer di tahun itu, di musim itu pas Erik ten Hag masih ngelatih MU. Nah, sekarang saya akan coba bahas sedikit lah, ngupas sedikit transfer dan target transfer MU di musim panas 2025 ini di bawah asuhan Ruben Amorim, yang pasti banyak rahasianya. Dan juga saya juga nggak terbanyak aksesnya juga terbatas, karena emang MU sekarang tuh di bawah Ineos ini dan juga Ruben Amorim bersama Wilcox itu benar-benar rahasia banget. Semua detail transfernya itu tertutup, jadi cuma ada beberapa poin yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Mungkin dari yang pertama itu Menyebut sini apa ya? kena lah anjing. Menyebut sini ini boleh. Yes. Hilang ya? Hilang. Mungkin yang pertama itu kita bahas dari yang kita juga semuanya udah tahu lah ya, siapa lagi kalau bukan Matheus Cunha. Jadi yang informasi yang saya punya itu kesepakatan penuh sudah tercapai antara Cunha dan juga agennya dan bersama MU. Ada gimana ya? Jadi informasi yang saya punya itu kesepakatan penuh sudah tercapai untuk kontrak 5 tahun plus 1 tahun, jadi sampai 2030 plus 1 tahun tambahan untuk Matheus Cunha dan juga agennya. Jadi sekarang tuh mereka nih MU Wolves lagi berdiskusi untuk nyari solusi terkait pembayarannya. Yaitu ya, kita juga semua udah tahu kan, beberapa sumber juga bilang kalau misalnya MU itu bakal nyicil selama 3 musim untuk pembayaran release clause yang sebesar 62,5 juta pounds. Itu duit segitu bakal dicicil selama 3 musim. Bukan cuma MU yang bakal ngejar Cunha ini, tapi si Cunha-nya hatinya itu 100% udah ke Manchester United. Jadi ada kemungkinan besar transfer ini nggak bakal gagal, kecuali ada detail-detail lain yang mungkin MU dan Wolves ini nggak bisa setuju. Mungkin entah itu dari segi dari segi kontrak atau pembayaran segala macamnya, itu ada yang nggak disepakati, itu bisa saja terjadi. Tapi kemungkinan besarnya bakal here we go, mungkin dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Intinya nggak mungkin nyampe, kemungkinan besarnya nggak bakal nyampe bursa transfer dibuka, itu udah resmi. Jadi bursa transfer itu dibuka tanggal 1. Nah, sebelum tanggal 1 itu kemungkinan besarnya Matheus Cunha ke MU udah bakal deal. Nah, untuk gabungnya ya tanggal 1, karena transfer window kan dibukanya tanggal 1. Jadi selama bursa transfer belum dibuka, kita bisa negosiasi dengan para pemain manapun, tapi untuk bergabungnya setelah bursa transfer dibuka. Karena banyak juga yang nanya ke saya, yang masuk ke DM, Minko itu MU udah bisa nego dengan Cunha padahal bursa transfer belum dibuka kan. Jadi jawabannya, selama bursa transfer belum dibuka, pemain tuh dan juga klub udah bisa nego, bahkan udah bisa deal-dealan harga dengan sesama klubnya. Tapi untuk bergabung ke klub barunya itu pas bursa transfer dibuka. Jadi begitu guys. Jadi untuk punya kemungkinan besarnya udah positif 80% bakal here we go. Jadi saya tinggal nunggu sumber saya nyuruh saya untuk upload ciri khas konten jeda hidupnya, baru nanti saya upload. Mungkin entah beberapa hari atau beberapa minggu lagi lah. Entah ya, kemungkinan ya pekan depan lah bakal jadi krusial, karena sekarang nih MU lagi diskusi terus terkait solusi pembayaran dengan Wolves. Nggak bakal ada namanya masalah atau apapun ya, semoga aja bisa cepat selesai. Nah, untuk posisi-posisi lainnya seperti striker, MU juga menargetkan di situ ada Liam Delap. Namun karena Liam Delap ini pengen masuk ke klub yang bermain di Champions,
Delap juga nunggu gimana masa depan MU di Eropa. Begitupun dengan Gyökeres. Kalau Osimhen kayaknya nggak mungkin karena tahu sendiri minta gajinya berapa kan. Minta gajinya tuh sekitar 450.000 pounds per pekannya. Gila, nggak mungkin sih. Kalau menurut gua nggak mungkin Osimhen tuh bakal ke MU, kecuali ada faktor-faktor tertentu kayak misalnya Osimhen yang mau nurunin gaji, atau MU-nya yang sanggup ngebayar gaji Osimhen yang sebesar itu, bro. Gila, belum juga nyetelan, belum tentu nyetel juga. Kalau Gyökeres kan kemarin Ruben Amorim bilang bahwasannya intinya tuh kita mencari pemain yang memiliki niat dan tekad itu untuk bermain bagi Manchester United, bukan hanya sebatas di satu kompetisi aja gitu. Jadi pemain hebat menurut Ruben Amorim itu bukan pemain-pemain hebat kayak Kylian Mbappe atau kayak Lamine Yamal, bukan. Dia punya pandangannya sendiri dan saya pun tidak tahu pemain hebat seperti apa yang dipengenin sama Ruben Amorim itu. Saya juga nggak ngerti untuk targetnya seperti itu. Mungkin Liam Delap, opsi yang paling mungkinnya tuh Liam Delap. Terus yang kedua itu kalau misalnya Liam Delap yang nggak dapet, mungkin Mateta yang dari Crystal Palace. Itu harganya terjangkau, umur 27 atau 28 tahun, punya pengalaman dan jam terbang di Premier League. Di Crystal Palace juga jago kan. Ya seperti itu mungkin antara itu. Kalau striker saya belum punya info konkretnya. Kalau untuk posisi-posisi lain seperti gelandang itu tergantung pemain-pemain yang misalnya keluar, seperti ini contoh Erikson, terus Casemiro, eh, siapa lagi, mungkin hanya dua pemain itu. Entah antara Erikson atau Casemiro yang keluar, pasti MU bakal cari penggantinya. Untuk kandidatnya itu ada Ederson dari Atalanta, terus siapa lagi, wah saya juga jujur belum dapat nama-namanya sih, baru ada Ederson doang. Itu harganya sekitar 50 sampai 55 juta euro. Ada kemungkinan besarnya ditebus, tapi dengan syarat, dengan satu catatan, ada pemain yang keluar di posisi itu. Nah untuk posisi kiper itu juga kemungkinan besarnya bakal dicari, tapi kayaknya untuk posisi nomor 2. Kalau posisi nomor 3 kan kemarin dapet info dari Chris Wheeler, itu dari siapa, dari Mail Sport, jurnalis Mail Sport. Dia bilang kan kalau apa namanya, Tom Heaton tuh bakal jadi kiper ketiga, bakal diperpanjang kontraknya tetap gitu. Untuk Onana kita lihat aja apakah ada tawaran yang masuk sesuai dengan yang klub minta atau enggak. Kalau misalnya ada tawaran yang masuk pasti bakal dinego gitu. Kalau untuk posisi goalkeeper seperti itu. Nah untuk posisi kiper seperti itu, kemungkinan besarnya MU bakal nyari kiper muda untuk jadi backup Onana. Nah kalau misalnya MU nyari kiper utama itu tergantung Onananya. Mau misalnya Onananya dapat tawaran yang pas gitu, bagi Onana pas dan juga bagi klub yang pas, mungkin bakal dilepas dan bakal nyari kiper baru. Untuk targetnya saya juga masih belum tahu siapa nama-namanya karena emang tertutup dan rahasia seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah terus untuk Garnacho dan Kobbie Mainoo itu berkemungkinan besar untuk perginya itu si Garnacho. Karena kenapa? Karena Garnacho kan tahu sendirilah kalian juga seperti apa kan. Walaupun masih muda, potensial, tapi klub menganggapnya Garnacho ini punya value yang tinggi lah. Kalau misalnya udah ada tawaran yang sesuai, kalau misalnya Garnacho ini dapat tawaran yang pas untuk Garnacho dan klub, juga pasti bakal dilepas. Klub tuh pengennya tuh di harga sekitar 60 lah, 60 55, sekitar segitu, 55 atau 60 juta, 55 atau 60 juta itu pasti bakal dilepas tuh sama MU itu. Kalau Kobbie Mainoo kemungkinan bakal bertahan sih, kontraknya bakal bisa dinego. Untuk pemain-pemain yang keluar seperti Lindelof itu semuanya pasti bakal didengerin tawaran-penawaran siapa aja yang bakal keluar. Kalau Rashford atau Anthony, dua-duanya ini
gimana ya bilang ya, dia bisa punya masa depan, dia punya untuk Rashford dan Anthony ini dia bisa punya masa depan di klub asalkan dua pemain ini bekerja keras gitu. Kalau untuk Sancho kayaknya nggak ada harapan. Rashford ini masih bisa dipertimbangkan sama Amorim, tapi kemungkinan besarnya kecil untuk bertahan di klub karena Rashford juga pengennya kan keluar, dan juga dia baru-baru ini cedera kan, terus juga Rashford juga punya opsi untuk pindah. Aston Villa juga nggak menginginkan opsi pembeliannya itu diaktifin karena ya gitu, nggak menginginkan opsi pembeliannya diaktifin yang sebesar 40 juta itu karena Rashfordnya masih gimana ya disebutnya ya, dibilang bagus juga nggak bagus, dibilang perform juga nggak perform gitu kan, masih standar lah. Cuma kemarin tuh Rashford tuh udah kelihatan hasrat main bolanya lagi gitu. Ya mungkin gitu aja dulu untuk sekarang. Kalau misalnya saya dapat informasi terbaru lagi saya bakal bikin konten lagi. Untuk posisi CB, center backnya yang sekarang tuh Amorim tuh ada 3 back tengah kanan, back tengah sama back tengah kiri. Kemungkinan besarnya bakal nyari yang di posisinya Harry Maguire atau enggak di posisi RCB nya di back tengah kanannya. Itu baru-baru ini masuk kabar tuh dari Jonathan Tah, terus masih ada dari siapa, Jarrad White juga masih, MU masih tertarik. Cuma perlu dilihat lagi, masih perlu dipertimbangkan kalau posisi lain itu tergantung penjualan pemain. Namun posisi kunci di posisi prioritas utama di bursa transfer itu cuma 2, striker sama nomor 10, itu ya tadi Delap atau Mateta sama Mateus Cunha. Itu aja. Kalau untuk posisi-posisi lain kata apa, kalau untuk posisi lain itu tergantung pada penjualan pemainnya. Nah kalau posisi prioritasnya itu udah MU udah nyiapin duitnya, dan juga kita juga perlu masuk Liga Champion supaya supaya anggaran juga agak banyak gitu, agak besar, karena tahu sendiri kalau nggak masuk Liga Champion tuh kayak apa bakal nantinya. Saya punya gambaran batas budget transfer MU kalau misalnya nggak masuk Liga Champion tuh bakal berapa. Pasti bakal sulit lah, buat cari pemain gitu. Tapi balik lagi, ini MU, semua pemain juga pasti pada pengen main untuk MU. Jadi mungkin gitu aja dulu untuk sekarang. Kalau misalnya ada kritik atau saran untuk membangun channel ini, karena saya ingin mengaktifkan YouTube ini lagi gitu kan, supaya bisa lebih dekat juga dengan kalian gitu, bisa membagi aspirasi saya gitu terkait bursa transfer ini. Kalau soal taktik kayaknya saya nggak begitu paham, biar orang-orang lain aja yang paham di bidangnya gitu. Saya cuma bisa ngerti tentang berita-berita aja gitu. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah gitu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke grup-grup MU lainnya, siapa tahu bermanfaat gitu kan. Oke, mungkin gitu aja dulu. Kalau misalnya ada kabar terbaru pasti saya bakal bikin video lagi. Oke, terima kasih. Salam glory Manchester United.